Selamat pagi teman-teman mahasiswa S3 TEP asal Undana ya, asal Undana Kupang tahun 2013. Setelah kita mengikuti diskusi tentang definisi teknologi pembelajaran, kita akan masuk kepada topik yang baru hari ini, yaitu tentang perspektif historik teknologi pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan perkembangan teori ditinjau dari perspektif historik. Ya. Teori dalam hal ini adalah teori teknologi pembelajaran. Pada pertemuan kita hari ini kita hanya membahas dengan durasi waktu sebanyak 15 menit, dan karena itu saudara-saudara dimohon untuk memberi perhatian sekaligus menyiapkan hal-hal yang mungkin kita akan diskusikan pada tahapan diskusi setelah kita ada penjelasan tentang beberapa hal yang kami akan sampaikan. Saudara-saudara, perkembangan teori teknologi pembelajaran, kalau kita mau lihat, kita bisa bagikan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum Masehi, kemudian tahap tahap sebelum Masehi dan tahap sesudah Masehi, kira-kira sampai abad ke-20, dan tahap berikutnya adalah pada abad ke-21 saat ini. Kita mengambil contoh saja pada zaman sebelum Masehi, ada metode kaum Sofi. Kalau kaum Sofi ini adalah mereka menyampaikan pelajaran dengan berbagai cara atau teknik. Mereka kaum Sofi adalah orang-orang yang datang dari luar ke Athena, dan mereka di sana menjadi guru. Mereka pekerjaan pokok mereka adalah mereka menjadi guru, dan kalau mereka menjadi guru, mereka mencoba mengembangkan berbagai macam cara, berbagai macam metode, berbagai macam cara, berbagai macam teknik dalam mengembangkan pembelajaran. Dan mereka mencoba memulai dengan dua pola pembelajaran, yaitu pola pembelajaran dengan penjelasan secara matang, menyiapkan materi secara matang. Kemudian setelah pembelajaran itu dilanjutkan dengan pendekatan debat, model debat. Di antara siswa yang ada, mereka akan diberikan kebebasan untuk melakukan debat dalam rangka pendalaman materi. Nah, ini salah satu contoh yang berkembang dan merupakan awal lahirnya, sebenarnya sejarah awal perkembangan teknologi yang berasal dari guru-guru yang secara otodidak menjadi guru dan menemukan pola-pola pembelajaran yang merupakan dasar lahirnya teori-teori pembelajaran pada zaman sebelum Masehi. Nah, saya mohon maaf saudara-saudara, saya juga mencoba setelah perkembangan berikutnya sebelum Masehi. Saya mengutip salah satu sumber dari Alkitab, seorang sosok tokoh itu yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus itu pada saat itu dikenal sebagai guru agung oleh orang-orang yang penganut Kristen pada saat itu dan sampai segala zaman. Yesus itu mencoba menerapkan metode dengan pola pembelajaran dengan contoh-contoh dan perumpamaan
perumpamaan-perumpamaan, kemudian juga pembelajaran yang berbasis lingkungan fisik sesuai dengan konteks masyarakat pada saat itu. Kita bisa melihat dari cerita-cerita Alkitab, ada Yesus di atas gunung bersama-sama dengan murid. Yesus berada di laut dalam perahu sambil mengajar. Berarti Yesus ini juga telah sebagai seorang tokoh, guru agung yang telah mencoba membangun sebuah model-model pembelajaran yang pada saat itu kita membayangkan cocok pada saat itu, dan menurut saya sampai saat ini juga dipandang masih dianggap relevan, karena ada juga model pembelajaran yang berbasis lingkungan. Ya, tidak saja pembelajaran ini berlangsung dalam kelas, tapi juga pembelajaran itu berlangsung pula di luar kelas. Nah, golongan pada zaman itu berkembang terus konsep dan teori, berkembang terus sampai kira-kira tahun abad ke-20, ya, berkembang dalam tulisan-tulisan, dalam buku-buku, dalam referensi-referensi seperti yang ditulis oleh Hoban dan Sisman tahun 1973, kemudian ditulis juga oleh Dahl tahun 1946. 46 itu 46, ya, 46 juga membicarakan tentang dasar-dasar dan teori-teori dari teknologi pembelajaran. Di situ paling tidak menyoroti, kita melihat ada membicarakan perangkat pembelajaran secara fisik yang mengantarai transmisi informasi, dan kemudian juga di dalam buku-buku referensi yang ditulis oleh para ahli permulaan itu juga telah membicarakan komponen sistem pembelajaran. Komponen-komponen sistem pembelajaran itu makin hari makin mengalami evolusi, makin mengalami perkembangan, pembaharuan dalam konsep, melahirkan berbagai macam teori pembelajaran, teori mulai dari Dahl, kemudian Thorndike dan lain-lain, itu berkembang terus hingga pada suatu ketika juga tidak hanya pembelajaran yang dikembangkan, juga mengikuti juga media-media pembelajaran mengalami perubahan yang lebih maju sesuai dengan kemajuan teknologi. Ya, dari pembelajaran yang sederhana sampai dengan media-media pembelajaran yang bercirikan teknologi yang lebih canggih. Nah, ada berbagai macam gerakan dan definisi teknologi pembelajaran. Kalau kita mau kaitkan dengan pembelajaran diskusi kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita bisa melihat di sini ada pembelajaran visual. Yang dimaksud dengan pembelajaran visual di sini adalah alat bantu visual seperti gambar, model, benda atau alat untuk menyajikan pengalaman visual dalam kondisi yang konkret, dengan maksud untuk yang pertama memperkenalkan, menyusun, memperkaya atau menjelaskan konsep-konsep yang abstrak. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sikap yang dicita-citakan. Yang ketiga merangsang atau stimulus kegiatan siswa lebih lanjut. Jadi dalam hal ini ternyata media visual itu benar-benar menjadi sebuah perangkat yang ikut memberikan nilai positif dalam rangka mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif, efisien dan menarik. Ya, dalam konteks pembelajaran yang lebih efektif dan lebih menarik. Kemudian saudara-saudara, kita lihat pembelajaran visual ini ada manfaatnya dan ada juga kelemahan. Tidak semuanya pembelajaran itu selalu ada manfaat tanpa ada kelemahan. Kita bisa melihat dari aspek manfaat, pembelajaran visual itu memiliki manfaat
melahirkan konsep yang mengklarifikasi jenis alat, bentuk, dan bukan sekedar mendaftarnya saja. Kemudian konsep menekan perlunya mengintegrasi pemakaian materi visual ke dalam kurikulum dan bukan dipakai secara sendiri. Nah, kalau kita lihat kelemahannya adalah bahwa pembelajaran visual itu menekan pada penggunaan materi visual saja dan mengabaikan perlunya rancangan, desain, pengembangan dan evaluasi dan sebagainya. Kemudian kelemahan lainnya adalah menganggap bahwa bahan pembelajaran visual sekedar alat bantu dan bukan sebagai satu unit pembelajaran sendiri, ya. Jadi kadang-kadang kita melihat banyak media itu tidak berdiri sendiri. Media itu adalah satu sistem dengan metode, dengan materi, dengan metode itu sendiri, ya. Tidak semua alat bisa berguna sebagai media dalam sebuah pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu adalah memang menjadi satu sistem. Dia hanya akan lebih efektif sekiranya dia mengandung konteks itu sendiri, sesuai dengan konteks itu sendiri. Jadi ada perkembangan yang lebih maju, yaitu ada perkembangan dari pembelajaran visual menuju pembelajaran audiovisual. Kita sekarang sudah kaya dengan audiovisual, ada televisi, ada video, dan macam-macam. Ini menunjukkan ada kemajuan yang luar biasa. Dalam pembelajaran kita juga ada laptop, menggunakan laptop, ada juga menggunakan LCD dan lain-lain. Jadi mengalami perkembangan yang luar biasa dalam teknologi pembelajaran. Demikianlah materi secara singkat pada hari ini, dan terima kasih atas perhatian. Kita akan masuk kepada tanya jawab dan diskusi. Terima kasih.